Ya, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari media. Eh, Rekan, nama saya Andres Adriano Nugroho, saya selaku Center of Industry Trade and Investment dari INDEF. Saya coba share ya, terkait dengan materi yang saya paparkan. Semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, Tentu kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh BPS begitu ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ini salah satu hal yang perlu kita lihat kembali apakah uh, pertumbuhan tersebut memang terefleksikan di lapangan gitu ya, atau tidak. Beberapa informasi begitu yang kami menanyakan ke beberapa asosiasi dan juga para pelaku industri. Triwulan kedua ini sebetulnya masih belum tercerminkan di angka BPS yang kemarin dirilis. Nah, saya ingin mengetahui tentu saja dari pertanyaan mengenai apakah memang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang data yang dikeluarkan oleh BPS ini dianggap sebagai anomali begitu ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, tren terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sebelah kiri ini ya, bahwa pertumbuhan ekonomi antar triwulan di tahun 2022 sampai 2025 di beberapa negara hasilnya sebenarnya hanya Indonesia ya yang terus pertumbuhannya stagnan di kisaran dan bahkan kita melihat bahwa di beberapa negara ASEAN di triwulan 2 2023 saja contohnya bahwa ada pertumbuhan yang cukup tajam lalu diikuti pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2024 dan sebagaimana kita ketahui juga Ibu sekalian bahwa terkait dengan tingginya ini kita lihat bahwa mas apa di triwulan tertentu tidak ada sebetulnya apa momentum Ramadan ya seperti di Lebaran atau di apa di triwulan satu begitu dan pertumbuhannya di triwulan pertama ini tentu saja lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 4,87%. Tetapi secara mencengangkan gitu ya di tahun di triwulan 2 sorry 5,12%. Ini menjadi salah satu pertanyaan padahal tidak ada momentum Ramadan, tidak ada lebaran begitu ya seperti di triwulan 2 periode sebelumnya, tetapi kenapa ada kenaikan yang cukup tinggi begitu. Ini kita coba untuk bedah satu persatu apakah memang pertumbuhan di triwulan kedua ini memang sebetulnya bisa kita kategorikan sebagai anomali begitu ya, atau jangan-jangan memang ada semacam window dressing, saya bisa katakan gitu ya, ada semacam apa bisa katakan perubahan gitu ya terkait dengan data yang mungkin dari konsensus secara ekonomi dan analis perbankan mengatakan di bawah 5% semuanya salah begitu ya, dan sepertinya ada intervensi begitu ya terkait dengan data di triwulan kedua ini. Kita coba mulai dari sektor pertumbuhan dari PDB sektoral, di mana kita tahu bahwa ada sektor yang sebelah kiri bagus sekali ya, grafik
sektor-sektor yang memberikan porsi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, dari sisi industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan, perdagangan besar, eceran, konstruksi, dan juga pertambangan. Kita melihat memang sebanyak kurang lebih 32% mesin penggerak ekonomi di 5 sektor ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi kita melihat bahwa industri pengolahan ya tumbuhnya cukup tinggi, 5,6%, industri pengolahan non migas. Begitu pula juga dengan perdagangan besar dan eceran. Tetapi ketika kami coba untuk konfirmasi kepada teman-teman dari retailer gitu ya, dan juga kami tanyakan dari asosiasi bahwa justru triwulan kedua tidak terlihat begitu tinggi begitu, bahkan fenomena rojali begitu ya, dan wahana ini salah satu yang mendorong kinerja dari perdagangan atau industri retail itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tahu bahwa di dalam perdagangan besar dan eceran yang tumbuh positif hanya perdagangan besar dan eceran non kendaraan gitu ya. Nah, ini menjadi juga salah satu tanda tanya begitu ya. Begitu pula dengan kalau kita melihat di luar 5 sektor seperti penyediaan akomodasi dan makan minum begitu, di mana kita tahu bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana banyak sekali kita tahu bahwa ASN gitu ya, dan juga pemerintah daerah tidak bukan kunjungan gitu ya ke daerah-daerah, dan kita tahu bahwa dengan restriksi tersebut dan juga efisiensi yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan dari penyediaan akomodasi khususnya begitu ya itu menurun, tetapi sangat mencenangkan meskipun pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan di tahun lalu, tetapi jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini beberapa hal yang tentunya kita perlu pertanyakan kembali kepada BPS, apakah memang sebetulnya data-data ini adalah data-data yang sebetulnya valid begitu ya, yang mencerminkan dari kondisi di lapangan. Yang selanjutnya itu adalah kita melihat dari sisi industri pengolahan yang tadi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, industri pengolahan kalau kita melihat dari data PMI, Purchasing Manager Index, dan juga pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas, ini saling bertolak belakang. Kalau kita lihat dari PMI, kontraksi, bahkan di triwulan kedua itu tercatat kontraksinya cukup parah gitu ya. Tetapi berbeda dengan PDB industri pengolahan non migas yang dikeluarkan oleh BPS, di mana pertumbuhannya tadi yang saya katakan sampai 5,6%. Gitu. Jadi dari sisi dua indikator ini saja tidak saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, ini kembali lagi kita patut bertanya begitu ya, dan BPS patut menjelaskan terkait dengan apakah itu mekanisme ataupun pengambilan data begitu, karena tidak cukup mencerminkan kondisi real di lapangan. Yang selanjutnya saya coba untuk menggali lebih dalam lagi di dalam industri pengolahan. Tentu ada beberapa subsektor, dan subsektor ini kita melihat ada beberapa pertumbuhan yang cukup tinggi begitu ya di sektor mesin dan perlengkapan yang sebelumnya kalau kita bandingkan antar triwulan 2 di tahun 2023 dan juga 2024, pertumbuhannya justru minus ya.
Di tahun 2025 pertumbuhannya sangat mencemarkan 18,75%. Kalau kita melihat dari pertumbuhan logam dasar, tentu ini cukup konsisten ya. Jadi pertumbuhannya terus double digit, bahkan semenjak thorium ekspor biji nikel dilakukan, pertumbuhannya terus double digit. Tetapi dari sisi mesin dan perlengkapan ini kita tahu bahwa Indonesia ini bukan negara produsen mesin gitu. Tetapi kalau kita lihat impor terbesar Indonesia itu justru berasal dari produk mesin ya, mechanical, appliance dan juga electrical machinery. Bahkan keduanya ya impor di HS84 dan juga HS85 ini mengalami pertumbuhan. Baik itu machinery ya 6,3% selama Januari sampai Mei begitu, dan juga electrical machinery yang 8,7%. Nah, kita melihat juga dari BGBL atau barang galian bukan logam yang tumbuhnya double digit juga 10%. Kita tahu bahwa dengan pertumbuhan 10% ini kita coba melihat dari apa saja yang men-trigger begitu ya pertumbuhan dari 10% ini. Kita melihat ternyata memang penjualan semen ini meningkat di triwulan 2 2025 ya, setelah mengalami tren penurunan sejak awal triwulan 4 2024 khususnya sejak Oktober. Tetapi perlu dilihat kembali bahwa penjualan semen di triwulan 2 2025 itu tidaklah sebesar pertumbuhan atau peningkatan penjualan semen di tahun 2024. Maka kita pertanyakan kembali, apakah memang sebetulnya dari data dari BPS ini terkait dengan barang galian bukan logam 10% itu sudah mencerminkan kondisi lapangan, karena kondisi lapangannya tidak seindah itu begitu. Terakhir saya ingin coba untuk melihat dari sisi investasi gitu, dari sisi PMTB. Ini adalah salah satu sektor dari sisi pengeluaran yang tumbuhnya luar biasa tinggi gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan rumah tangga yang kurang lebih hampir mencapai 60% dari perekonomian kita, PMTB ini investasi tumbuhnya sampai di angka hampir 7% gitu. Dan pertumbuhan 7% ini di-trigger oleh apa sih sebetulnya? Ya kalau kita bedah lebih lanjut, mesin dan perlengkapan itu menjadi pembentuk yang pertumbuhannya bahkan sampai 25%. Ini makanya ada pertanyaan apakah memang betul begitu ya di triwulan 2 itu terjadi pembelian atau investasi dalam hal ini mesin dan perlengkapan sampai 25,3%. Saya rasa tidak gitu, karena tentu kalau kita berkaca kepada data realisasi investasi dari BKPM saja, capaian dari triwulan 2 2025 itu memang masih ada peningkatan pertumbuhan, tapi tidak sebesar pertumbuhan di triwulan 2 2024 gitu. Di mana pertumbuhan di triwulan 2 2025 berdasarkan realisasi dan pertumbuhan investasi baik itu PMDN dan juga PMA itu hanya naik 12%. Sedangkan di tahun 2024 kenaikannya 22%. Nah, seharusnya terjadinya lebih tinggi di 2024 gitu. Tetapi ini justru terjadi di 2025. Apalagi mesin dan perlengkapan, berarti kan kita interpretasikan bahwa investasi para pelaku usaha itu sedang melakukan ekspansi besar-besaran gitu, karena menambah faktor produksi di mana di dalamnya adalah mesin dan perlengkapan. Nah, beberapa data yang tidak match ini tentu saja menjadi pertanyaan publik gitu ya, bahwa apakah pertumbuhan ekonomi 5,12% itu cukup menggambarkan kondisi real di Indonesia saat ini.
Karena kalau misalnya tidak bisa menggambarkan kondisi di lapangan, maka menurut saya bersiaplah begitu ya, ketidakpercayaan publik itu pasti akan tinggi terhadap data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin sampai di situ dulu, Mbak Nabila, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Andri untuk paparannya yang sangat tajam Masih dan juga mute ya, kompleks. Mbak Bila? Apakah suara saya sudah terdengar Mas Andri? Ya, Oke. sudah. Baik, terima kasih Mas Andri untuk paparannya yang sangat tajam dan juga detail ya, terutama terkait pembahasan industri dan juga terkait dengan investasi dan lainnya. Tadi kita mendengarkan dari Mas Andri bahwa jika dibandingkan negara ASEAN lain, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cenderung tampak lebih tinggi, misalnya dibandingkan dengan Malaysia dan juga Singapura. Tapi dengan kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% ini di triwulan 2 2025, justru menurut Mas Andri menjadi sebuah indikasi anomali. Terlebih dengan tidak adanya momentum seperti Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti Ramadan. Nah, juga kunci pertumbuhan ekonomi tampaknya terletak di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Tapi fakta yang ditunjukkan oleh Mas Andri menunjukkan bahwa pertumbuhan untuk industri retail ini pada triwulan 2 ternyata tidak cukup tinggi gitu. Kalau kita lihat juga ada beberapa fenomena-fenomena yang sering viral gitu ya sekarang, misalkan ada fenomena Rojali dan Rohana, itu juga menjadikan sebuah indikasi apakah memang betul pertumbuhan ekonomi di masyarakat ini betul adanya seperti itu. Lalu juga disampaikan oleh Mas Andri bahwa investasi ini melonjak tinggi di atas pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi triwulan 2 2025 tumbuh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di 2023 dan 2024. Nah, tetapi ada beberapa data yang tidak match. Ini menjadi pertanyaan publik terutama terkait dengan data real dari kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 yang telah dirilis oleh BPS. Perlu adanya mungkin semacam transparansi terkait metodologi yang perlu disampaikan. Lalu setelah hadir juga bersama dengan kita Bapak Fadil Hasan selaku ekonom senior Indef. Selamat pagi Pak Fadil. Mungkin bisa dipakai mic ya Pak Fadil. Ya, pagi Bila. Ya, Pak Fadil, jadi kita di sini akan berbicara dan diskusi ya Pak Fadil terkait dengan tanggapan hasil rilis BPS yang kemarin disampaikan ya Pak dari BPS bahwa 5,12%. Mungkin kita mau mendengar kira-kira dari tanggapan Pak Fadil terkait dengan rilis BPS tersebut Pak Fadil. Oke, terima kasih Bila ya. Jadi memang saya kira atau pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas kehadiran dari teman-teman media ya, baik yang offline maupun yang online. Dan juga kepada Bang Ucok yang telah hadir juga sebagai narasumber. Jadi kita ini sekarang diskusi kan, jadi lebih kepada nanti interaksi gitu ya, yang mungkin lebih hidup ya. Dan saya kira ini memang topik yang sangat menarik ya, yang terjadi setelah adanya pengumuman BPS ini ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh dan itu cukup mengagetkan banyak orang ya kan. Nah, jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan sebagai background ya bahwa pertumbuhan ekonomi menurut keterangan Badan Pusat Statistik itu 5,12%. Namun sebelumnya itu banyak ekonom maupun domestik maupun internasional yang melihat adanya pelemahan dari berbagai leading economic indicators yang ada. Nanti akan saya sampaikan satu persatu gitu. Sehingga kemudian ini ada gap gitu. Dan juga sebenarnya pengamatan secara kasat mata gitu ya, dalam kita melihat kehidupan masyarakat dan ekonomi, gambaran ekonomi pada umumnya kan juga menunjukkan bahwa kita ini, ekonomi kita itu sedang tidak baik-baik saja lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Oleh karena itu ketika ada pengumuman tersebut muncul pertanyaan, ini
ada apa gitu kan, apakah pengumuman tersebut sesuai dengan kondisi real masyarakat, perekonomian masyarakat atau seperti apa gitu. Nah jadi ini sebagai backgroundnya, makanya kita akan bahas sekarang ini gitu. Nah ini beberapa konsensus ya dari berbagai lembaga terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Nah kita tahu dari BPS tadi 5,12% itu yang real gitu ya menurut keterangan BPS itu, karena dia kan secara aktual mencatat mendapatkan data tersebut gitu. Oh, bisa di-share gimana caranya ya? Lewat apa? Oh, sebentar, lewat email. Ini saya nggak bisa WhatsApp. Apanya? Ini aja WhatsApp. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi BPS kan mengumumkan 5,12%. Nah sebelumnya itu event dari pemerintah sendiri ya, BI dan Kementerian Keuangan itu memperkirakan tuhnya 4,7 sampai 5,1%. Kemudian Bank Dunia itu ini tahunannya itu adalah 4,7 sampai 4,9%. Indef, kemudian Core, LPM UI itu 4,8 sampai 4,95%. Nah, konsensus ekonom ya, ada 30 ekonom yang diwawancarai oleh sebuah media itu pada triwulan kedua ini memperkirakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%. Katakanlah 4,8%. Nah sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah ya kan. Nah jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan apakah ada metodologi yang harusnya diperbaiki atau yang harus disempurnakan, ataukah ada basis datanya ya, ataupun sebab-sebab lainnya yang kita sendiri mungkin belum bisa mengetahuinya secara pasti gitu. Nah, nah ini pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulanan yang disampaikan oleh oleh BPS ya. Saya kira mungkin ini nggak usah kita hitung lagi, yang udah kita sampaikan lagi semuanya sudah mengetahui ya. Kalau kita lihat dari sisi supply ya, dari sisi pengeluaran, ini yang kita paling besar itu pertumbuhannya itu adalah yang porsinya juga besar gitu, share-nya besar itu adalah PMTB atau pembentukan modal tetap bruto atau investasi lah, itu hampir 7%.
kemudian konsumsi 4,97%, kemudian apa namanya ini ada yang LNPRT ya itu 7,82% dan seterusnya. Nah, kalau kelihatan dari sisi distribusi dari lapangan usaha atau dari sisi supply-nya, ini kan yang tadi juga disampaikan oleh Mas Andri itu ada industri pengolahan 5,68% ya. Kemudian yang besar lagi itu adalah transportasi pergudangan, tapi mungkin yang lebih ini perdagangan lah, perdagangan kan cukup signifikan juga, share-nya itu 13,02%, pertumbuhannya 5,37%. Tapi yang paling menarik di sini adalah industri pengolahan ya 5,68% dengan share sebesar hampir 19%. Nah nanti ini yang dari BPS atau ya versi BPS. Nah kalau kita lihat sebenarnya saya ingin membahas itu dari indikator atau leading economic indicator ada kira-kira 12 ya leading economic indicator yang menunjukkan justru adanya pelemahan pada triwulan kedua 2025 itu atau dalam semester pertama 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 gitu. Nah, yang pertama ini mungkin yang menarik ini ya untuk membahas dari sisi industri manufaktur itu. Nah, tadi kan disampaikan industri manufaktur itu tumbuh 5,68% ya kan. Padahal kalau kita lihat ya indikatornya, salah satu indikator tumbuh atau tidaknya industri manufaktur itu adalah kalau kita melihat PMI-nya itu ada Producer Manufacturing Index itu yang pada triwulan kedua tahun 2025 itu justru berada di bawah angka 50 ya 50 itu berarti konstruksi. Bagaimana kemudian leading economic indikatornya itu konstruksi ya, tapi pertumbuhannya itu meningkat signifikan sekali gitu. Nah itu pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua kalau dari sisi konsumsi secara umum juga mengalami pelemahan ya, dan tidak ada dorongan seasonal effect misalnya dari Lebaran, Ramadan gitu ya. Tapi tumbuh juga cukup tinggi begitu. Ya. Ini juga jadi pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga misalnya dari sisi penjualan kan ya yang menurun, baik yang wholesale maupun yang retail. Ya. Kalau yang wholesale itu periode Januari-Juni 2025 itu drop sebesar minus 8,6%. Sementara yang retail itu drop sebesar 9,5%. Nah, jadi ini indikator yang dari sisi konsumsi ya. Kemudian yang keempat itu adalah dari sisi FDI asing ya. FDI asing ini keterangan dari Pak Rosan sendiri menyatakan bahwa turun dari 202,2 triliun di periode tahun lalu ya, triwulan kedua tahun 2024 menjadi 217,3 triliun di periode yang sama di tahun 2025 ya. Nah, kemudian juga mungkin ada indikator lain, misalnya terkait dengan pertumbuhan kredit. Nah, misalnya ya, ini pertumbuhan kredit itu korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi itu sangat sangat tinggi ya, mungkin hampir 1 gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa
pertumbuhan kredit ya di tahun Januari Juni tahun 2025 ya itu sebesar 7,7% dibanding dengan 8 kalau nggak salah ya 8,3 di Januari Juni 2024 ya. Jadi ini kan pertumbuhan kredit turun ya, tapi kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah itu juga harus pertanyaan yang lain. Nah kemudian juga kita melihat bahwa peningkatan PHK ya di semester pertama tahun 2025 ya itu melonjak 32% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu ya. Dan tadi juga saya tambahkan misalnya ada indeks keyakinan konsumen yang turun ya. Itu dari ini ada itu yang menurun dari 117,8 di bulan Maret 121 di bulan Maret menjadi 117 di bulan Juni tahun 2025 ya. Nah, ini juga disertai dengan adanya ekspektasi penghasilan konsumen ya yang juga menurun dari 135 menjadi 133 ya di bulan dengan Indonesia ya, yang mencatatkan adanya capital outflow dari pasar saham dan dari SRBI masing-masing sebesar 59 triliun dan 77,4 triliun. Tapi kemudian memang ada net buy dari SBN itu sebesar 59 triliun, tapi net ada terjadi net capital outflow ya di pasar keuangan Indonesia itu. Nah yang terakhir yang ke-12 itu adalah penerimaan pajak ya, atau yang pertama itu PPN dan PPNBM itu turun pada semester pertama di tahun 2025 itu 267,3 triliun dari 332,9 triliun di semester pertama tahun 2024, atau dropnya itu, turunnya itu adalah sebesar hampir 20% ya. Nah jadi kita kan melihat bahwa seharusnya penerimaan pajak itu seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak terutama PPN BBM atau misalnya dari sisi konsumsi ya itu juga meningkat kan gitu, penerimaan pajak yang seharusnya seperti itu. Nah ini kan justru menunjukkan indikator yang bertolak belakang antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan PPN dan PPNBM dari sektor perpajakan itu. Nah kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan ya, penerimaan bruto pajak ya, artinya penerimaan bruto itu sebelum dikurangi dengan restitusi ya kan. Itu di semester pertama itu ini penerimaan pajak secara keseluruhan ya, penerimaan pajak bruto itu semester pertama 2025 itu tumbuh sekitar 2,3% memang. Ya jadi memang kalau penerimaan brutonya tumbuh, tetapi kalau penerimaan netonya di semester pertama tahun 2025 itu mengalami penurunan sebesar 7% ya. Sebesar minus 7% ya, sehingga tax ratio kita itu kalau kita hanya melihat dari sisi penerimaan neto itu turun dari 8,3% menjadi 7,1% ya tax ratio-nya. Nah ini saya kira ya kalau misalnya angka PDB itu ya kan itu benar di semester pertama tahun 2025 ini ya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa
tax ratio kita itu seharusnya meningkat, ya kan? Ya, tapi ini justru mengalami penurunan. Nah, tetapi kalau misalnya ada kesalahan metodologis atau basis datanya seperti yang salah seperti apa, ini berbahaya sebenarnya. Karena ini menunjukkan kinerja perpajakan kita itu tidak baik gitu, buruk sekali kan. Harusnya ekonomi tumbuh, penerimaan tumbuh, ya tax ratio juga meningkat. Ini justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya, ya. Jadi ada ketidakkonsistenan, ya kan. Tapi kalau misalnya karena kesalahan tadi metodologi dan seterusnya ini, sebenarnya angka pertumbuhan PDB itu mungkin lebih kecil, penyebutnya itu lebih kecil, justru mungkin tax ratio-nya itu meningkat gitu. Nah, jadi ini jadi juga berbahaya sekali ya kalau misalnya memang ada kesalahan dalam pencatatan ataupun pengumpulan data terkait dengan PDB ini, ya kan? Karena nanti itu justru berbahaya bagi pemerintah sendiri gitu loh, menunjukkan kinerja pajaknya itu yang seharusnya meningkat, ini justru mengalami penurunan gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang juga menyebabkan gitu ya, atau mendorong seharusnya pemerintah itu betul-betul lebih transparan lagi ya, lebih terbuka lagi ya, lebih akuntabel lagi di dalam hal memberikan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu ya sebagai kesimpulan, kalau menurut saya pada pada triwulan kedua tahun 2025 itu sebenarnya perekonomian itu kalau kita lihat kenyataannya itu di bawah 5%, ya kan. Nah, makanya tapi kemudian karena pengumuman pemerintah itu merupakan sesuatu yang official, sesuatu yang menjadi rujukan resmi gitu ya. Ya kita mendoronglah pemerintah itu untuk memberikan penjelasan dan komunikasi yang lebih lanjut gitu ya. Dan juga mendorong pemerintah agar melihat secara lebih mendasar lagi mungkin dari sisi metodologinya ya. Bisa saja misalnya ada berbagai aktivitas ekonomi ya yang belum tercakup gitu ya oleh BPS dalam pengumpulan data-data tersebut gitu kan, sehingga kemudian menjadi atau overestimate gitu terhadap aktivitas ekonomi tersebut gitu. Jadi intinya itu kita tidak cukup lah ya, saya kira pemerintah tidak cukup hanya kemudian setelah pengumuman ini memberikan pernyataan yang sifatnya itu berupa penjelasan gitu kan, seperti yang disampaikan tadi malam oleh para menteri ya, ekonomi ya, tapi juga kita harus mendorong pemerintah itu ya secara lebih mendasar memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai anomali ini, berbagai kejanggalan tersebut gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya kira mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadil Hasan untuk paparannya terkait tanggapan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025. Mungkin di sini saya akan merangkum beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Fadil. Yang pertama adalah bahwa pengamatan secara kasat mata dalam melihat ekonomi pada umumnya ini Pak Fadil menilai sedang tidak baik-baik saja. Tetapi rilis dari BPS ini memberikan pertanyaan terutama terkait dengan basis data dan metodologi. Terlebih lagi dengan melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari beberapa lembaga yang tidak match dengan hasil BPS.
Yang kedua adalah terdapat beberapa indikator yang menjadi suatu alarm bahwa sebenarnya kuartal 2 ini mengalami pelemahan ekonomi. Yang pertama adalah penjualan kendaraan menurun, baik untuk penjualan wholesale yang turun sebesar 8,6% dan retail sebesar 9,5% pada periode Januari hingga Juni 2025. Lalu indikator kedua adalah PMI manufaktur yang terkontraksi selama triwulan 2 2025, konsumsi rumah tangga melemah, penurunan investasi langsung atau FDI yang turun dari 217,3 T menjadi 202,2 triliun, pertumbuhan kredit menurun hingga peningkatan PHK. Ekonomi Indonesia belum resesi tapi masuk fase perlambatan, dan Fadil menilai bahwa pertumbuhan ekonomi realnya adalah kemungkinan di bawah 5%. Dan banyak sektor-sektor yang rakyat ini mengalami tekanan ekonomi yang nyata. Harapan dari Pak Fadil adalah bahwa pemerintah betul-betul transparan, terbuka, dan akuntabel dalam memberikan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi atau pemaparan oleh Bapak Abdul Manapulungan atau yang biasa kita sebut Bang Ucok dari peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indev. Untuk sesi pemaparan oleh Bang Ucok atau Mas Manap ini akan menyampaikan terkait dengan dari sektor moneter dan juga keuangan yang akan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025. Kepada Bang Ucok, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bila Pak Fadil izin Pak nambahin yang Bapak sampaikan tadi dikit-dikit lah. Andri yang ada di Zoom, Faras dan teman-teman baik yang ada di onsite dan juga yang ada di Zoom. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti penjelasan dan atau tanggapan kami terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% di kuartal kedua 2025. Pertama memang kita tidak ada masalah sih sebetulnya dengan tumbuh. Justru kita bahagia kalau tumbuh tinggi ya, karena kan kita ingin mau menjadi negara maju 2045. Dan 2025 ini adalah stepping awal yang perlu kita pastikan bahwa ekonomi bisa tumbuh di target pemerintah 5,25 di 2025. Akan tetapi kan dari yang disampaikan Pak Fadil tadi, konsensus dari ekonom dalam dan luar negeri mengarahnya tidak bergerak di atas 5 gitu, bahkan di 5 pun agak susah. Pertama, kalau kita telusuri situasi di kuartal kedua ini memang agak berat. Pertama ada efisiensi pemerintah waktu itu ya, pengetatan baik terutama di anggaran KL yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana distribusi likuiditas dari pemerintah pusat ke daerah maupun yang di pusat juga gitu ya, terutama di KL. Ini yang menyebabkan pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah cukup rendah, yang itu masih berlanjut sampai sekarang. Meskipun sudah relaksasi pada beberapa hal gitu, tapi tidak serta-merta akan memboosting yang namanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kalau kita lihat dari konsumsi rumah tangga, saya melihatnya memang belum ada perubahan signifikan ya. Kita memang bisa tumbuh 4,97, tapi fenomena yang kita lihat Rojali dan teman-temannya itu memang masih terjadi gitu ya. Tidak ada dorongan yang menyebabkan masyarakat bisa berkonsumsi lebih tinggi. Pemerintah memang memberikan stimulus tapi untuk kelas bawah ya dalam bentuk bansos. Tapi bansos kan kontribusinya terhadap piramida pendapatnya itu tidak signifikan. Justru yang dominan itu adalah belanja dari kelas menengah yang memang belum terlihat peningkatan yang cukup tinggi. Lalu di sini saya akan fokus pada aspek keuangan dan moneter ya. Kalau kita lihat ini adalah pergerakan nilai tukar. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dari industri manufaktur sebagai kontributor utama dari PDB kita. Kemarin tadi sudah disampaikan sama Andri bahwa kontribusinya 18,76, 74 gitu ya, dan bisa tumbuh 5, berapa cukup tinggi. Saya juga surprise ya dengan situasi seperti ini. Saat depresiasi rupiah terjadi tentunya akan menyebabkan impor
bahan akan semakin mahal yang pada akhirnya mempengaruhi performa industri. Itu juga yang disampaikan Pak Fadel tadi bahwa PMI kita itu sejak April sampai Juni justru dia kontraksi. Tetapi kok bisa justru pertumbuhan industri manufaktur itu salah satu paling tinggi di kuartal ini gitu ya. Padahal dari data historisnya memang terlihat industri manufaktur ini terus melambat. Itu mungkin yang lagi-lagi kita ingin mendapat klarifikasi sebenarnya bagaimana data ini bisa diproduksi atau muncul gitu ya, agar kita nanti juga pada saat menyampaikan atau memberikan tanggapan itu lebih bagus dan masuk akal. Lalu dari sisi inflasi, kenapa inflasi penting? Karena inflasi yang tinggi akan menghit perekonomian, tapi inflasi yang rendah juga akan menghit perekonomian. Disampaikan pada asumsi APBN 2025, asumsi kita inflasi kita sekitar 1,5 kalau tidak salah, dan sekarang inflasi kita itu sekitar 1,87 dengan inflasi inti 2,37. Banyak jangan salah bahwa inflasi inti yang tinggi ini belum tentu menunjukkan adanya peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat, karena inflasi inti di sini justru lebih disebabkan oleh kenaikan harga emas. Mungkin kalau harga emas tidak semua orang bisa beli ya, bila beli emas nggak bila kemarin. Jadi indikator-indikator moneter ini sebenarnya saling terkait gitu ya, tidak berdiri sendiri, yang bisa menjadi fondasi bagaimana kita menganalisis di ekonomi sektoralnya. Lalu sepanjang kuartal kedua 2025, Bank Indonesia sempat menurunkan suku bunga acuan dari 575 pada April sebagai di awal-awal ya respon terhadap tarif resiprokal, dan ditahan sampai Juni 5,5%. Tapi kalau kita lihat di grafik ini, kelihatan nggak grafiknya? Enggak ya? Hilang. Ini coba. Kalau kita lihat di grafik ini justru itu tidak bertransmisi ke suku bunga perbankan. Terlihat bahwa yang BI rate adalah yang batang gitu ya, sedangkan suku bunga deposito memang dia turun, sedangkan suku bunga kreditnya tidak turun-turun. Ini kenapa nggak turun? Karena dapat dikatakan ada saingan dari suku bunga yang dimiliki bank, yaitu melalui SRBI. Saya tidak akan lama di sini karena yang penting bahwa selama kuartal pertama 2025, kuartal kedua 2025 situasinya sangat tertekan rupiah gitu ya, karena kemarin kalau kita lihat di nilai tukar ini, lihat di sini itu justru kuartal kedua itu rupiah tertekan paling dalam, sempat 17.100 untuk transaksi luar negeri ya, dan mulai melambat dan membaik ke akhir Juni 2025. Ini menggambarkan bahwa depresiasi rupiah ini pada akhirnya akan mempengaruhi performa di industri manufaktur. Terus ini yang agak membingungkan juga bagi kita ya. Kalau kita lihat pertumbuhan DPK itu naik, artinya orang nabung gitu ya. Ada lonjakan tabungan di masyarakat di perbankan itu mencapai 6,96 pada kuartal kedua 2025, sedangkan kreditnya hanya tumbuh 7,7% yang menunjukkan penurunan. Dari kalau kita lihat dari sempat tinggi ya di kuartal pertama 2024, dia turun terus lagi dan mencapai puncak penurunan itu justru di kuartal kedua 2022 ini gitu ya. Lalu pertanyaan kita, loh ini kok DPK-nya turun, DPK-nya naik, kreditnya turun, kok bisa cukup tinggi pertumbuhannya gitu ya? Apakah dari mana sumber dorongan dari pertumbuhan ini? Sementara itu kan kalau kita lihat dari sisi pemerintah justru dia menghemat anggaran. Nah kalau sektor moneter, perbankan dan fiskal ini saling sama-sama menghemat, dari mana dananya, likuiditasnya muncul dan bisa tumbuh 5,2%. Kita lihat juga dari sisi tabungannya itu, ini menggambarkan bahwa ketika giro itu masuk meningkat, artinya ekspansi bisnis masyarakat atau korporasi itu tertahan gitu ya. Jadi kalau dana dari giro itu meningkat, berarti kan pengusaha tidak menarik likuiditas itu untuk didistribusikan atau untuk ekspansi bisnisnya gitu ya.
terlihat bahwa dari 3 simpanan ini, giro, tabungan, deposito, justru pertumbuhan giro itu paling tinggi dibandingkan tabungan dan deposito. Pada bagian lain kita lihat pertumbuhan kredit modal kerja itu hanya 4,45% pada 2025 di Juni. Sedangkan untuk investasi 12,53, tapi dalam porsi kredit modal kerja itu mendominasi dari total kredit realisasi kredit perbankan kita. Nah, kredit modal kerja juga hanya 4,45%, kredit yang di mana dia mengisi sekitar 40% dari kredit perbankan. Kita lihat lagi data dari sisi kredit menurut golongan. Korporasi tahun lalu 2024 masih tumbuh 16,2. Sekarang hanya tinggal 10,6% di Juni 2025. Perseorangan juga mengalami penurunan 6%, perorangan turun menjadi 4,2%. Sementara itu untuk kredit lainnya, di mana yang lainnya termasuk Pemda, korporasi, yayasan dan swasta lainnya, itu turunnya cukup tinggi juga dari 20,2% pada 2024 menjadi 3%. Untuk lapangan usaha kita melihat ini kita berharap memang ketika pertumbuhan kredit itu cukup tinggi di sektor-sektor tradable seperti industri pengolahan, pertanian, itu memang nanti pada gilirannya akan mampu menyerap tenaga kerja melalui ekspansi usaha yang dilakukan oleh industri. Tapi kalau dilihat pertumbuhan sektor kredit industri pengolahan hanya sekitar 6,13 pada Juni 2025, justru yang tumbuh tinggi itu adalah sektor perantara keuangan, gitu ya. Jadi agak membingungkan juga seperti apa dorongan yang menyebabkan industri manufaktur itu bisa tumbuh signifikan di kuartal kedua ini. Lalu untuk per wilayah, kita paham bahwa Jawa adalah kontributor utama dari PDB nasional dan Sumatera, gitu ya. Tetapi kreditnya juga mengalami penurunan pertumbuhan di kuartal kedua 2025 dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Ini datanya di mana Sumatera itu berkontribusi 22% terhadap PDB, Jawa 57%, tetapi kalau kita lihat data sebelumnya justru kredit di dua pulau ini justru dia tumbuh melambat, bahkan bergerak di bawah 8%. Ini adalah kita melihat bagaimana situasinya di sektor rumah tangga, ya. Sektor rumah tangga ini pertumbuhannya hanya sekitar 7,98%. Memang ada pertumbuhan yang tinggi di kredit peralatan rumah tangga, tetapi ini dalam hal total terhadap kredit rumah tangga itu sangat kecil, hanya 0,05%. Justru kredit-kredit yang kita harapkan tumbuh tinggi seperti kredit multiguna, terus KPR rumah tangga itu justru tumbuhnya cukup lambat, gitu ya. Terakhir ini mungkin terkait dengan kredit properti juga mengalami hal yang sama. Ini adalah data yang lebih detail berdasarkan kategorinya. Nah, secara umum kalau kita pahami bahwa di sektor moneter yang sangat tertekan pada kuartal kedua dan sektor perbankan yang mengalami rendah dan DPK yang meningkat, ini seperti tidak sinkron dengan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi. Catatan bahwa kita sangat apresiasi jika memang pertumbuhan ekonomi itu terus meningkat, karena memang diharapkan bisa mencapai target yang ditetapkan agar nanti target-target jangka pendek, menengah, dan panjang bisa kita capai, sehingga target tadi yang saya sampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 bisa kita capai dan menjadi negara maju. Begitu bila dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Ucok atau Mas Manap ya untuk tanggapannya, terutama terkait bagaimana sektor moneter dan keuangan perbankan ini tampaknya tertekan di periode sekarang ini dan tidak sinkron dengan data pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2025. Ada beberapa hal yang Bang Ucok menilai bahwa kuartal 2 ini agak berat.
Yang pertama terkait dengan efisiensi pemerintah yang memengaruhi distribusi likuiditas pemerintah pusat ke daerah, di mana konsumsi pemerintah ini cukup rendah meskipun sekarang sudah relaksasi, tapi ternyata tidak langsung boosting ke perekonomian. Lalu konsumsi rumah tangga yang tidak signifikan seperti adanya fenomena Rojali dan Rohana ini, tidak ada dorongan untuk masyarakat berkonsumsi, dan kontribusi dari bansos ini ternyata tidak signifikan pada peningkatan daya beli. Seharusnya lebih tepat jika dilakukan upaya peningkatan daya beli masyarakat untuk kelas menengah. Lalu inflasi yang rendah ternyata juga bisa hit perekonomian. Dengan inflasi inti yang tinggi ini justru disebabkan oleh kenaikan harga emas ya Bang Ucok ya, bukan hal yang lain. Lalu selama kuartal 2 2025 situasi rupiah sangat tertekan, di mana nilai tukar di kuartal 2 tertekan paling dalam hingga mencapai Rp17.000 dan membaik lagi di Juni 2025. Depresiasi akan mempengaruhi performa industri manufaktur. Lalu disampaikan juga oleh Bang Ucok terkait dengan penurunan pertumbuhan kredit baik untuk industri maupun rumah tangga. Salah satunya terkait dengan pertumbuhan kredit rumah tangga yang hanya sekitar 7,98%. Lalu kemudian kita akan melanjutkan diskusi pada sesi berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Zoom meeting Pak Fadil dan Bang Ucok dan Mas Andri. Mungkin untuk teman-teman rekan media yang hadir secara offline juga berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Ya, memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita yang hadir pada hari ini, ada Pak Fadil, Bang Ucok dan juga Mas Andri. Mungkin dari rekan-rekan media yang hadir secara langsung di kantor Indef, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber? Boleh, silakan. Mungkin boleh dibantu teman-teman. Baik, halo. Terima kasih, selamat pagi. Saya Wiwi dari Bisnis Indonesia. Mungkin pertama 2 pertanyaan dulu Pak, soal ini kan emang kadang kinerja ekonomi itu ada bergerak di luar konsensus gitu ya karena berbagai faktor lain, tapi pengen tahu seberapa sering sih sebenarnya kejadian kayak gini gitu. Bedanya tuh cukup jauh dan ya maksudnya kalau ngelihat sekitar kayak kita udah bisa ngerasa sih sebenarnya kondisinya kayak gimana gitu. Mungkin pengen tahu itunya perbandingan seberapa sering gitu ya. Itu satu. Sama yang kedua, kalau dampaknya ke persepsi dunia usaha, gimana sih melihatnya dunia usaha atau misalkan investor gitu ya, akan bagaimana mereka melihat bahwa ternyata data yang muncul ini mungkin sedikit berbeda dengan apa yang mereka rasakan dalam bisnis, dalam investasi dan lain-lain. Itu dulu sih, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wibi dari Bisnis Indonesia untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Pak Fadil Hasan terkait dengan kinerja ekonomi ada bergerak di luar konsensus nih Pak ya. Seberapa sering nih kira-kira terjadi dan kira-kira bedanya apakah jauh atau masih mendekati aja? Jadi sebenarnya yang biasanya kita lihat itu adalah di dalam kalangan ekonom sendiri atau analis itu ada perbedaan ya kan. Tapi kemudian pengumuman itu memang biasanya itu ada dalam angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih kalangan ekonom yang menyatakan itu angka itu lebih rendah gitu. Tapi yang terjadi sekarang ini itu bukan hampir semua, konsensus para ekonom analis itu menyatakan bahwa pertumbuhan itu akan di bawah 5%. Katakanlah seperti itu. Bahkan kan kalau kita lihat 4,7,9%. Tapi katakanlah supaya lebih ini di bawah 5%. Dan di kalangan pemerintah sendiri pun menyatakan demikian gitu untuk triwulan kedua ini kan. Nah, oleh karena itu kemudian juga perbedaan dengan pernyataan resminya itu cukup signifikan, ini yang kemudian menimbulkan tanda itu yang jarang terjadi. Kalau yang sering terjadi itu adalah yang tadi itu di kalangan ekonom tidak ada kesepakatan, tapi kemudian angka pemerintah itu ada dalam posisi di mana yang lebih tinggi atau sama dengan yang kalangan ekonom menyatakan pertumbuhan itu akan cukup pada angka yang di atas gitu kan, seperti itu. Nah ini jadi kalau yang sekarang terjadi itu saya kira ini mungkin
sangat jarang terjadi lah untuk mengatakan tidak pernah terjadi tersebut gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang terkait dengan apa tadi itu bagaimana kemudian kalangan industri bisnis itu merespon ini gitu ya, kan itu pertanyaan kan gitu. Dengan adanya pengumuman tersebut dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari gitu ya, melihat kondisi real atau merasakan seperti itu. Ini yang kita khawatirkan itu adalah itu tadi. Jadi ada semacam penurunan kepercayaan lah, atau mempertanyakan kredibilitas daripada pengumuman BPS tersebut gitu. Ini kan yang saya kira tidak baik bagi bagi semua gitu kan, baik kalangan dunia usaha, pemerintah sendiri, yaitu masyarakat pada umumnya gitu. Jadi saya kira ini memang menuntut sekira BPS ya, ataupun pemerintah dalam hal ini, karena BPS kan akan mengatakan, oh saya bukan analis kan gitu, saya hanya mengumpulkan data, mencatat, kemudian menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka kumpulkan tersebut gitu kan. Jadi itu terserah dari penjelasannya, kan bukan penjelasan dari BPS, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi makanya kita menuntut kepada pemerintah itu untuk bisa mengklarifikasi gitu, atau menjelaskan secara lebih mendasar lagi anomali-anomali tersebut gitu, saya kira itu. Baik, terima kasih. Mungkin apakah ada tambahan dari Bang Ucok? Sama. Kalau dari Mas Andri gimana nih kira-kira, terutama mungkin terkait dengan dampaknya terhadap persepsi dari dunia usaha ini seperti apa, dengan data yang muncul ini berbeda dengan realita yang terjadi di fakta lapangan ini, gimana Mas Andri? Ada di Zoom meeting. Baik, saya tambahkan sedikit ya Mas. Oke, ya. boleh Bang Ucok, silakan. Tadi udah disampaikan Pak Fadil cukup jelas ya. Memang ketika dalam beberapa tahun terakhir lah, target yang gitu ya, dengan rilis pemerintah paling bisanya bedanya ya 0,1, 0,2. Ini kan kalau yang sekarang itu memang signifikan dan kaget semua orang, kan nggak ada yang nggak kaget gitu kan. Jadi karena ini akan rentetannya akan panjang. Yang pertama itu akan melihat dampaknya terhadap bagaimana kita mengkalkulasi katakanlah tax buoyancy gitu kan, elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan yang disampaikan Pak Fadil, terus kemampuannya menekan tenaga kerja, pengangguran, pencipta lapangan kerja, dan data itu agak repotnya. Kalau dulu istilahnya Pak Eran itu tuh beats in akan ke beats out gitu ya. Kalau misalnya dari awalnya sudah tidak oke, itu nanti hasilnya juga akan tidak oke ke belakangnya gitu. Makanya ketika kemarin udah keluar semua kaget gitu kan. Memang lagi-lagi tidak kita berbicara bahwa kita senang kalau 5,1 itu cukup bagus untuk situasi saat ini. Tetapi dengan fakta yang kita rasakan dengan data-data pendukung itu kok perlu ada yang dijelaskan gitu. Gitu sih Mas. Bagi untuk terhadap dunia usaha, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi berarti kan ada dorongan bagi dunia usaha untuk ekspansi dong ya, harusnya. Berarti kan pasarnya bergerak nih, tidak kaku, jadi tidak terjadi kelesuan daya beli. Harusnya dengan itu harus ada peningkatan kapasitas pabrik, kapasitas produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan dunia situ akan bergerak lebih cepat. Nanti kita lihat aja triwulan ketiga seperti itu enggak? Apakah ada dorongan itu? Karena kan sekarang udah kelihatan tuh, sekarang kuartal kedua 2025 oke nih. Nah, apakah ada ekspansi? Atau nanti kita lihat lagi di PMI Juli belum keluarkan PMI-nya. Kalau tidak link atau match antara yang kita sampaikan tadi dengan situasi yang ada di masyarakat gitu sih Mas. Terutama bagi dunia usaha
itu kan jadinya jangan sampai juga salah misguided gitu loh, ya kan. Ini angka pertumbuhan cukup tinggi ya. Kemudian mereka melakukan ekspansi tadi gitu kan. Tapi kemudian tidak bisa diserap gitu kan, ekspansi usaha tersebut. Nah itu kan juga akan menyebabkan ini, saya kira dampak terhadap dunia usaha itu menjadi sangat tidak baik gitu kan, seperti itu. Jadi saya kira harusnya kan jadi rujukan gitu kan. Jadi rujukan kalau misalnya memang angka 512 itu benar gitu kan. Nah, wah ini bagus nih kalau gitu kan. Nah, maka kita di semester kedua mungkin akan lebih ekspansi lagi kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya katakanlah itu overestimate atau mungkin ada kesalahan metodologis atau apa, angka bukan sebenarnya segitu, ya kan. Nah, ketika dia melakukan merespon dengan positif, tapi kemudian pada akhirnya tidak terjadi apa yang ekspansi tersebut oleh ekonomi gitu kan. Jadi kan akan membuat dampaknya negatif terhadap. Terima kasih Pak Fadil dan Bang Ucok atas respon dan jawabannya. Mungkin dari Mbak, apakah ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan atau mungkin ada suatu hal? Silakan. Sebenarnya pertanyaannya sama, cuman aku mungkin mau nambahin sedikit follow up dikit kali ya. Kan berarti dari tadi mungkin ada ketidakmatchan gitu ya, atau kayak tidak sinkron gitu ya, berbagai data gitu, yang tadi PMI-nya konstruksi, terus kemudian dari OECD kalau nggak salah juga memproyeksikan bahwa maksudnya memproyeksikan lebih rendah gitu kan, banyak ketidaksinkronan. Nah tapi kemarin dari pemerintah kan habis-habisan sebenarnya menepis gitu kan, kayak Rojali Rohana itu isu yang ditiup-tiup gitu, terus tidak ada, bukannya memberikan penjelasan atas anomali dan kejanggalan tersebut, mereka justru kan sebaliknya gitu kan, tidak memberikan penjelasan yang mendalam terkait hal itu gitu, dan menepisnya gitu. Nah jadi kayak seakan-akan kita saling mengcounter data nih, siapa yang benar gitu. Nah menurut Bapak gitu kan, ini sebenarnya kenapa sih pemerintah belum mau memberikan penjelasan yang mendalam terkait dengan anomali dan kejanggalan data, dan justru malah menepisnya. Dan sebenarnya ada nggak sih kayak mekanisme audit atau verifikasi independen untuk memastikan kayak keakuratan data, karena kan data BPS soal kemiskinan dan lain-lain itu bukan baru ya, bukan bukan dicurigai, tapi maksudnya dipertanyakan sama orang-orang gitu sih kira-kira. Dengan Mbak siapa dan dari mana? Oh ya, Dian dari Suar. Dari Suar, oke. Dengan dari Mbak Dian dari Suar. Aku jawab sedikit. Boleh, silakan Bang Ucok. Jadi gini Mbak, saya setuju sih. Cuma kita kan itulah mungkin eksistensi kita sebagai lembaga riset itu tuh di sini gitu ya. Jadi gini, kan kalau kita pahami penyusun dari PDB sisi permintaan itu ada 5. 1, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, konsumsi rumah tangga, konsumsi non LPRT. Yang ketiga adalah konsumsi pemerintah. 4, investasi langsung. 5 adalah ekspor impor. Dari 5 ini nggak ada pun yang bergerak signifikan kalau kita pahami kan. Misalnya konsumsi rumah tangga kelas menengah turun, konsumsi pemerintah dihemat kemarin, ya kan. Investasi apa yang signifikan? Jikapun nanti ada pengumuman dari BKPM kita bisa realisasi angka segini, itu yang kita pahami bahwa itu masih komitmen investasi, belum realisasi real di lapangan. Nah, yang terakhir adalah kita berbicara ekspor impor. Kemarin ekspor kita terkena perang dagang karena sebetulnya ya. Nah, dari 5 ini agak susah kita menarik satu benang merah, kira-kira sektor mana yang bisa memboosting dari pertumbuhan ekonomi 5,12 tadi. Kecuali kalau misalnya kita masih ada momentum yang namanya konsumsi tinggi, katakanlah ada lebaran tahun baru segala macam, oke lah masih ada yang mendorong bagaimana masyarakat berkonsumsi tinggi. Tapi kuartal kedua kan nggak ada pun sampai tanggal 8 aja tuh kita libur lebaran 4 April tanggal 8 kita mulai masuk, dan kemarin juga pas lebaran kan nggak pulang kampung kan,
banyak banget tuh yang nggak pulang kampung karena ekonomi lagi sulit. Nah terkait dengan audit sebetulnya memang kalau di sini sih wewenangnya si BPK ya harusnya ya masuk ke situ. Tapi saya pikir yang saya pahami nggak pernah ada audit tentang pertumbuhan ekonomi apa padahal belum pernah adanya ya karena itu nggak pernah dilakukan gitu. Jadi memang kalau kita lihat situasinya sulit. Kalau kita di lapangan ya seperti itu PHK banyak tadinya baru saya lihat ini PHK paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Barat yang itu rata-rata industri manufaktur kan. Sementara tadi industri manufaktur kita itu tumbuhnya sangat signifikan. Jawa Tengah itu rata-rata adalah industri tradable yang menyerap tenaga kerja tinggi gitu sih. Bapak mau tambahan Pak? Ya yang terkait dengan audit itu ya memang kita kan gini ya kita melihat atau bahwa BPS itu adalah lembaga yang independen gitu kan dan memang tugasnya itu yang mengumpulkan data berbagai hampir semua data ekonomi, sosial, semuanya lah ya kan di Indonesia ini. Dan karena independen tersebut kita kan melihat bahwa BPS itu tidak memiliki kepentingan apapun juga gitu. Ya jadi bekerja secara objektif, secara apa adanya gitu kan. Nah, tapi ketika kemudian pengumuman yang disampaikan oleh BPS itu berbeda dengan kondisi real gitu ya dari yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian juga dari berbagai indikator-indikator lainnya, saya kira memang harus ada sebuah lembaga yang ataupun badan atau apapun juga yang bisa memberikan penjelasan gitu kenapa ini terjadi gitu. Nah tapi itu bukan domainnya BPS kan gitu ya kan. Nah ini yang kita mendorong gitu kan kepada lembaga-lembaga tersebut untuk bisa memberikan klarifikasi penjelasan yang masuk akal gitu. Bukan hanya sekedar ini tumbuh, ini tidak tumbuh, ini bahwa itu tidak benar adanya rojali, rohana, roh halus itu gitu kan seperti itu gitu kan. Nah jadi itu kan tidak memberikan atau membuat keyakinan inilah yang keadaan sebenarnya itu. Kalau kan audit BPK itu kan audit keuangan kalau yang audit yang sifatnya terkait dengan itu apa BPKP ya itu mungkin kita bisa juga misalnya BPKP melakukan hal tersebut for the sake gitu ya hanya untuk menjadikan bahwa masyarakat itu menjadi menerima gitu apa yang disampaikan oleh BPS tersebut ya seperti itu. Bukan buat untuk kepentingan apa-apalah kira-kira kita kan nggak punya kepentingan apa-apa juga gitu. Ya, baik terima kasih Pak Fadil dan Bang Ucok untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Zoom Pak Fadil dan Bang Ucok dari Pak Agung Ismail Surya Kusuma. Jadi beliau pernah membaca dalam satu artikel kenapa pertumbuhan GDP di Cina itu selalu tumbuh besar. Karena mereka memfokuskan pada sektor yang trickle down efeknya besar seperti properti dan industri manufaktur atau pengolahan serta government spending mereka yang besar. Dari data yang kita lihat ini bahwa hal-hal tersebut sepertinya menjadi fokus pemerintah sekarang. Misalkan seperti adanya program MBG, subsidi ke beberapa sektor, kenaikan rumah subsidi dari 200.000 ke 350.000. Terus kira-kira apakah mungkin jurus yang diterapkan
tes. Cek. Oke, mungkin mohon maaf atas kendala teknisnya Bapak Ibu. Baik, akan kita lanjutkan untuk sesi diskusinya. Dari jurus-jurus yang diterapkan oleh Cina tersebut tadi Bapak yang sudah disampaikan, apakah itu juga bisa diterapkan di Indonesia? Apakah nanti bisa berjalan dengan sukses seperti dengan adanya kebijakan atau program seperti MBG atau subsidi untuk rumah? Silakan Pak Fadil atau Bang Ucok. Oke, kalau memang banyak negara yang belajar dari China gitu ya, karena kalau kita lihat memang transformasi ekonomi China itu sangat bagus ya. Jadi dia bergerak dari pertanian, terus dia ke industri manufaktur dan berakhirnya di jasa. Kalau kita enggak seperti itu, jadi pas kita bergerak dari industri pertanian ke manufaktur, terus kita gagal landing untuk ke sektornya tidak sustain dan belum mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDB secara maksimal. Nah, kalau misalnya ditanya bisa nggak Indonesia ke sana? Kalau kita lihat dari data-data atau RPJPN 2025 2045 memang arah pemerintah sudah ke sana. Nah, jadi industri manufaktur itu menjadi motor bagaimana kita menjadi negara maju. Akan tetapi kalau dilihat dari awal sekarang, dengan industri manufaktur yang sekarang agak sulit juga kita bisa mencapai target-target tersebut. Karena yang pertama, pertumbuhannya itu memang sudah bergerak rendah dan di bawah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, persoalan yang dihadapi di industri manufaktur ini sangat berat. Mulai dari sisi pembiayaan, masalah input produksi, masalah pasar, belum lagi ketentuan industri hijau dan segala macamnya. Kalau saya pribadi melihat memang satu lagi masalah bahan baku kita yang mengimpor dari China, bahan bakunya sangat bergantung pada negara lain gitu ya. Dengan situasi seperti itu agak gampang juga kita melihat atau memfondasikan ekonomi kita itu ke industri manufaktur di tengah-tengah memang situasinya yang masih belum membaik mulai dari sekarang, sejak sekarang. Kalau kita lihat dari beberapa industri manufaktur yang ada, memang yang masih kuat itu adalah industri makanan minuman. Tapi jangan salah, industri makanan minuman itu yang besar bahan bakunya dari impor, terutama gandum ya Pak ya, gandum. Terus farmasi kita juga impor semua gitu ya. Makanya kemarin diskusi di internal, walaupun industri farmasi kita itu tumbuh signifikan, tapi kita nggak dapat apa-apa dari situ kecuali hanya pasar saja. Begitu. Bila silakan. Iya, mungkin sambil melanjutkan Bang Ucok, saya mungkin ada beberapa pertanyaan ini ya untuk sambil kita menunggu pertanyaan lagi kalau ada yang di Zoom meeting. Mungkin terkait dengan indeks keyakinan konsumsi Bang Ucok ya. Ini kalau nggak salah tuh turun ya di Maret ini dari 121,1 di Maret menjadi 117,8 di Juni 2005. Nah, apakah penurunan IKK ini menjadi early warning bahwa daya beli masyarakat ini sebenarnya lagi melemah gitu Bang? Meskipun data pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan angka yang ternyata di luar ekspektasi dari para ekonom, Mas, gimana? Iya. Kita di McFin itu tidak begitu percaya IKK per IKK gitu, karena pada kondisi apapun IKK itu selalu optimis, angkanya selalu di atas. Lihat aja pandemi, yang berbagai krisis yang ada pun IKK ini selalu tinggi. Jadi tidak mencerminkan hal yang terjadi di masyarakat ya. Surveinya juga saya pikir surveinya kredibel, cuma bagaimana representasinya itu seperti apa gitu. Jadi kalau saya IKK itu saya tidak begitu tertarik membahas itu, bila cuma yang saya pahami bahwa kita bisa menggunakan indikator lain seperti inflasi yang masih rendah, terus pertumbuhan konsumsi yang melambat gitu ya. Jadi porsi belanja pengeluaran kelas menengah dan bawah ini memang dia
relatif melambat dibandingkan kelas atas gitu ya. Inilah mungkin yang menjadi cerminan tadi yang disampaikan Pak Fadil, ada juga pembelian kendaraan yang melambat. Jadi saya pikir kalau IKK itu saya tuh agak pesimis kalau itu memberikan gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap perekonomian. Mungkin ada indikator yang lebih oke. Selain itu misalnya kita lihat di perbankan bagaimana terlihat kalau di LPS itu kan ada distribusi dana menurut tier pendapatan, itu tuh bisa kita olah lebih bagus dibandingkan hanya mengandalkan IKK gitu. Oke. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi di Zoom meeting kebetulan dari Pak Mola terkait dengan konsensus ekonom gitu yang terkait hasil rilis BPS untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 ini ke 5,12%. Data yang disajikan ini apakah kira-kira harus di breakdown sehingga bisa lebih akuntabel gitu Bang Ucok dan Pak Fadil. Terus kira-kira wilayah mana saja yang memberikan kontribusi positif dan sektor apa yang paling berkontribusi pada PDRB? Iya, kalau data BPS saya pikir sudah sangat detail ya. Kalau kita ambil yang Excelnya itu sampai subsektornya ada gitu. Cuma sekarang yang perlu kita lihat rasionalisasi dari angka-angka yang muncul itu dengan kondisi yang kita hadapi di masyarakat gitu ya. Karena kalau misalnya angka itu kalau cuma angka ada meaningnya kan kita nggak tahu juga mau ngomongin apa di situ. Seperti yang kemarin itu di datanya yang disampaikan Andri tadi, justru yang tumbuh signifikan itu adalah industri mesin dan perlengkapan. Terus so what gitu kan? Yang kita nggak bermakna apa-apa gitu, kecuali misalnya data yang signifikan tumbuh lah industri mamin. Naik 30%, itu luar biasa pendapatan tenaga kerjanya kan gitu ya. Jadi saya pikir data BPS itu sudah cukup bagus. Kalau dulu saya awal-awal di Indef itu 2008 harus entry satu-satu. Buku yang segini statistik Indonesia itu yang tebel segini. Pak Fadil minta minta data gitu. Harus saya entry satu-satu. Sekarang udah ada Excelnya cukup bagus, detail itu bagus sebenarnya. Cuma kita bagaimana membahasakannya dan kita melingkan antara kondisi real dengan data yang itu gitu. Link nggak match nggak sih situasi yang ada, jangan sampai yang kita alami justru datanya tidak sama dengan yang terjadi gitu ya, gitu sih Lia. Oke, ini mungkin aku mau nanya, tadi kan kita udah bahas terus terkait dengan apa yang seharusnya terjadi, misalkan seperti harusnya ini sebenarnya ekonomi lagi nggak baik-baik saja gitu ya, tapi kalau kita di sini mau ngelihat lagi tentang rilis BPS yang 5,12% yang hasilnya tampaknya positif gitu ya dari BPS sendiri. Kira-kira sebenarnya menurut pandangan Bang Ucok atau Pak Fadil, kebijakan apa dari kebijakan fiskal apa atau moneter yang mungkin sebenarnya kebijakan ini bisa mendorong nih pertumbuhan di 5,12%, sedangkan kalau kita lihat secara belanja anggaran aja kan ada efisiensi pemerintah kemarin, akhirnya dari belanjanya menjadi terkontraksi. Kira-kira mungkin dari pandangan Pak Fadil atau Bang Ucok, apakah ada mungkin ternyata kebijakan ini nih mungkin yang berpengaruh gitu? Ya saya nggak melihat justru itu ya, bahwa ada berbagai kebijakan ataupun dari pemerintah gitu ya, atau program gitu ya, yang bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ini itu tumbuh 5,12% gitu. Nah kemudian kalau dari sisi dunia usaha juga kan kita melihat bahwa tidak ada berbagai apa yang tadi disampaikan itu ekspansi ataupun investasi ya yang cukup signifikan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 5,12% itu. Nah, tapi ini kan memang one spot kayak katakan jangka pendek gitu ya. Bisa saja misalnya kebijakan yang dikeluarkan atau program yang dijalankan itu memberikan dampak tapi yang bersifat jangka menengah panjang gitu. Seperti misalnya kebijakan yang terkait dengan atau hilirisasi gitu kan, kemudian juga dengan koperasi merah putih gitu kan, program koperasi merah putih, kemudian program MBG gitu kan,
Tapi skalanya yang dijalankan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan hilirisasi, kemudian program Koperasi Merah Putih ataupun MBG itu yang diharapkan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu sampai sekarang ini belum berdampak secara signifikan, saya kira, ya kan. Memang mungkin ada dampaknya, tapi untuk kemudian menjadikan pertumbuhan ekonomi 5-12% di triwulan kedua ini, itu saya kira belum ke situ gitu. Nah, oleh karena itu biasanya ya di masa lalu mungkin Ucok yang lebih sering mengamati itu, kalau misalnya ada pengumuman pemerintah terkait dengan pertumbuhan triwulanan ekonomi ini, yang responnya itu karena memang mungkin bedanya nggak terlalu banyak, jadi responnya itu selalu sebenarnya kita bisa lebih tinggi lagi kan gitu kan. Atau ini sebenarnya sektor ini bisa lebih tumbuh lebih baik lagi kan gitu. Tapi tidak pernah atau jarang sekali dipertanyakan angkanya itu gitu loh, ya kan. Angkanya jarang dipertanyakan. Masa sih segitu? Nggak pernah seperti itu. Tapi sebenarnya kita lebih baik lagi, bisa loh tumbuh lebih baik lagi kan gitu. Seperti itu gitu kan. Atau lebih memahami, oh iya karena misalnya ini masalah eksternal seperti ini, ya kita bisa memahami lah kalau angka itu angka pertumbuhan itu sebesar itu. Tapi sekarang ini kan tidak ada yang merespon seperti itu. Yang direspon itu kok bisa sih gitu. Jadi kemudian timbul kecurigaan kan gitu, atau apa, jangan kecurigaan lah, kalau jadi curiosity lah gitu kan, ya, keingintahuan gitu. Itu yang terjadi itu ya. Ini yang saya kira kemudian pengumuman tersebut ya menjadi direspon oleh semua orang seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pak Fadil. Mungkin ada pertanyaan untuk Bang Ucok. Jadi gini Bang, kan BI ini kan sebenarnya udah nurunin suku bunga ya. Nah, tapi transmisi ke kredit ini tampaknya masih lambat gitu. Apalagi kita bisa ngelihat dengan pertumbuhan kredit ini masih melambat. Nah, kira-kira apakah ini dapat dilihat bahwa adanya resiko kredit yang masih tinggi dan karena masih rendahnya appetite ekspansi dari dunia usaha, atau gimana Bang Ucok? Ya, ini sebenarnya satu kesatuan ya dari persoalan yang kita hadapi. Satu dari PMI yang turun, jadi PMI yang turun tentu tidak akan berdampak signifikan terhadap permintaan kredit di industri manufaktur ya. Persoalan mendasarnya memang yang dihadapi sektor moneter itu bukan yang digunakan sektor moneter itu sekarang agak ada dua instrumen ya. Satu BI rate untuk pengelolaan, memberikan sinyal kepada kepada perbankan. Yang kedua SRBI terkesan menjadi instrumen. Suku bunga SRB ini lebih tinggi dibandingkan suku bunga instrumen lain. Pak Fadil misalnya punya bank nih Pak, Bapak milihnya ke kredit atau ke SRBI. Kredit itu ada risiko tinggi gitu ya, SRBI ongkong-ongkong kaki dapat katakan sekarang sekitar 6% gitu. Di atas SBN. Dikit-dikit lah lebih tinggi SRBI dibanding SBN. Jadi gitu, jadi penyebabnya ya otoritas moneter juga yang menyebabkan kondisi tersebut gitu. Di tengah-tengah kondisi fiskal yang belum membaik. Jadi jikapun koreksi BI rate dilakukan, pertanyaannya apakah BI rate ini diacu nggak sama bank? Enggak kan. Mereka akan mengacu suku bunga yang menjanjikan keuntungan bagi mereka, yaitu SRBI. Makanya kalau ingin SRB suku bunganya diturunkan, bertransmisi ke perbankan, SRB-nya hilangin satu instrumen saja, yaitu BI rate. Gitu sih Bill. Oke, ini sebenarnya follow up question juga, ada pertanyaan dari Zoom meeting ini, kebetulan Bang Ucok dari Mbak Tia dari Kontan. Pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan Bang Ucok dan juga Pak Fadil ya, terkait dengan fenomena Rojali, terus juga BI rate yang diturunkan oleh Bank Indonesia gitu ya. Tapi gimana realitas sesungguhnya gitu menurut pandangan dari ekonom-ekonom indef ini akan investasi dan konsumsi yang terjadi di lapangan saat ini Bang dan Pak Fadil?
seperti apa realitanya yang sebenarnya terjadi? Apakah sesuai dengan data atau bagaimana, Pak? Ya kalau ya kita lihat dan kita rasakan gitu ya, memang menurut saya sih fenomena roh jari rohana itu ada kan. Betul ya. Ekspresi roh jari rohana itu tidak mungkin muncul kalau kita tidak melihat adanya fenomena tersebut kan. Ini kan kalau kita kan melihat seperti itu kan gitu. Jadi nggak mungkin lah ada tiba-tiba ada orang kemudian ini roh jari rohana itu kan, ekspresi tersebut ada muncul gitu loh. Jadi memang kenyataannya memang seperti itu gitu. Jadi walaupun kemudian ditanggapi, jadi itu tiupan itu bukan tiupan, saya kira itu memang suatu kenyataan kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi kan disampaikan oleh Mas Andri ataupun Bang Ucok sendiri kan mengatakan bahwa konsumsi itu ya biasanya itu meningkat gitu ya. Kalau misalnya ada suatu festivity gitu, festival gitu kan, misalnya Lebaran atau perayaan hari besar lainnya, yang di dalam triwulan kedua ini itu tidak ada sama sekali gitu, ya kan? Bulan paling ada libur cuti bersama kan gitu mungkin ya, tapi itu tidak signifikan saya kira. Jadi seharusnya itu ada ini lain gitu kan, ada penjelasan lain kira-kira apa yang mendorong ini gitu. Ini yang kita belum temukan dari penjelasan pemerintah itu ya, penjelasan bahwa konsumsi meningkat itu karena apa gitu loh. Ini yang kita belum temukan gitu penjelasan tersebut, karena kita melihat bahwa tidak ada itu faktor yang bisa men-trigger atau yang mendorong pertambahan atau pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi tersebut ya. Nah yang terkait dengan investasi juga kan seperti itu gitu kan. Tadi investasi mesin 23 itu kalau gimana ya, kalau investasi mesin 23% apa PMTB gitu kan, ada ini industri mesin ya yang tumbuh 25,3% itu berarti kan harusnya ada pabriknya Cok, apa gimana apa namanya? Kita kan belum bisa diimpor kan dari di sini kan gitu. Iya dalam negeri gitu. Dalam negeri. Tapi kemudian itu dalam bentuk apa, jadi industri apa gitu kan, atau investasinya itu seperti apa, itu mungkin itu di mana gitu. Kok tumbuhnya sebesar itu tuh bisa di ini kan nggak dijelasin nggak gitu secara lebih masuk akal gitu. Coba mungkin ada tambahan Bang Ucok, silakan. Oh, yang tambahan yang tadi yang disampaikan Pak Fadil. Jadi yang aneh itu bahkan kemarin kita kuartal pertama yang ada subsequent effect berupa lebaran dan puasa, katakanlah puasa, itu hanya 4,87 loh, ya enggak Pak? Kok sekarang tiba-tiba enggak ada apa-apa 5,12 gitu ya. Jadi agak 4,87 kemarin Pak kuartal pertama, sekarang 5,12. Jadi wajarlah saya pikir itu dipertanyakannya dari semua kalangan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal penting sih ya bagi kita, bagaimana kita melihat data gitu ya, membahasakannya dan menjadi catatan penting ke depan gitu sih Bila. Bahkan ini ada pertanyaan lagi Bang, bahwa BPS juga merevisi untuk realisasi data di kuartal pertama. Terutama misalkan seperti konsumsi rumah tangga, pemerintahan yang dinaikkan, ekspor diturunkan, impor dinaikkan. Gimana kira-kira menurut Bang Ucok? Yang mana? Sebentar. Dari Mbak Tia Kontan juga. Apa tanyanya? Oh ini? Iya, untuk pertanyaan kedua. Yang poin kedua ya, BPS bisa datang. Kuartal pertama ya? Iya, kalau misalkan ada revisi gitu terkait dengan data gitu, gimana Bang Ucok? Kalau lazimnya itu ya Pak Fadil, dulu tuh ada bintangnya. Data sangat sementara itu wajar. Kalau misalnya direvisi berarti memang harus disampaikan sih harusnya ya, karena orang biar paham juga ada revisi di kuartal pertama.
Ya harus ada alasan juga kenapa direvisi gitu ya. Kalau yang kemarin kan kalau kita lihat itu ada yang namanya di komponen dari publikasi pertumbuhan ekonomi adanya diskrepensi statistik ya. Itu mungkin menjadi salah satu celah bagaimana ketidaksinkronan antara sisi permintaan dan penawaran gitu ya. Tapi angkanya juga tidak begitu tinggi sih, hanya sekitar 73 triliun gitu. Jadi memang sekarang persoalannya itu adalah bagaimana data yang 5,12 ini bisa disampaikan, dijelaskan ke publik dengan fakta yang sudah kita sampaikan tadi. Moneternya tertekan, kreditnya tertekan, PMI-nya tertekan, pajak yang tertekan. Terus di mana yang bisa memboosting 5,12 tadi? Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Fadil, Bang Ucok, dan juga Mas Andri yang sudah membersamai kita di diskusi publik pada hari ini. Mungkin saya mau minta satu kata aja dari Pak Fadil atau sama Bang Ucok terhadap rilis BPS ini. Satu kata aja Pak, mungkin apa nih kira-kira kayak pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 5,12%, satu kata Pak. Janggal gitu ya. Janggal. Kalau dari Bang Ucok, kalau Bang Ucok? Kredibilitas. Kredibilitas, jadi itu dia. Satu kata dari Pak Fadil itu janggal dan Bang Ucok adalah kredibilitas. Baik, terima kasih banyak untuk para hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung di kantor Indef maupun yang berada di live Zoom meeting dan juga kanal YouTube official Indef. Dari rangkaian diskusi kita sore hari ini kita mendapatkan banyak insight sekaligus catatan kritis atas rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2025 sebesar 5,12%. Secara angka capaian tersebut terlihat impresif. Namun jika kita telaah lebih dalam, muncul sejumlah kejanggalan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini terjadi di tengah pelemahan konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,96%, serta tanpa adanya momentum musiman seperti Ramadan dan Lebaran. Sementara itu, sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama justru menunjukkan kontraksi yang semakin dalam melalui indikator PMI manufaktur yang turun ke angka 49,2. Semua ini menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang kuat. Pertumbuhan yang tinggi ini juga tidak sepenuhnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga maupun belanja pemerintah. Bahkan dari sisi moneter dan perbankan, kita melihat bahwa adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan dana pihak ketiga, terus kemudian melemahnya komponen giro hingga pertumbuhan kredit yang menurun. Seperti yang disampaikan para narasumber kita yang tadi ini, meski Indonesia belum masuk ke fase resesi, namun ada indikasi bahwa kita tengah mengalami perlambatan ekonomi nyata. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu harapannya pemerintah dapat menyampaikan data dan narasi ekonomi secara transparan, terbuka dan akuntabel agar publik dapat memahami kondisi ekonomi yang dengan jernih dan tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Fadil, Bang Ucok, dan Mas Andri atas analisis tajamnya dan data yang telah dipaparkan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir secara langsung di kantor Indef maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Indef. Untuk kegiatan Indef lainnya, rekan-rekan dapat mengunjungi sosial media Indef di @indef_official. Saya Salsabila Skia selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa dalam diskusi Indef berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.